Ragnarok. En lille pige fra Midgård skal ikke komme med og diktere vores skæbne. Det gør hun jo allerede. Vi må da gøre noget. Er du ikke en gud? Horas, kembali lagi bersama kami di channel Parhobas. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak sekalian? Yap, semoga kalian sehat-sehat, jangan lupa bahagia, panjang umurnya, serta mulia. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas sebuah film yang rilis pada tahun 2019 dan memiliki rating 5.3 di IMDb. Berjudulkan Valhalla, ya sebuah film yang diangkat dari mitologi Nordik. Di dalamnya ada Odin, Thor, Loki, Frigg, dan yang lainnya. Di awal film ini, Skin menceritakan tentang 3 dari sekian alam yang ada dalam mitologi Nordik, dan juga tentang para dewa yang mulai jatuh ke dalam kegelapan. Namun semua kembali pulih saat anak manusia biasa yang karena keberaniannya, ia mendapatkan satu kursi di aula para dewa di Asgard. Oke, masuk ke filmnya. Dikisahkan satu keluarga Viking yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anaknya tinggal di sebuah tempat terpencil di hutan. Mereka sehari-hari bekerja di kebunnya, ngumpulin kayu bakar ataupun mencari ikan untuk dijadikan lauk makan. Suatu hari saat mengumpulkan kayu bakar di belakang rumah, Rospa bermain dengan sekumpulan batu yang dimilikinya dan menyusun batu tersebut menjadi bentuk yang sedemikian estetik. Seketika itu, ia pun dipanggil abangnya yang bernama Jalve dan disuruh untuk membawakan seonggok kayu bakar ke dalam rumah mereka. Sesampainya di rumah, seketika langit menjadi hitam dan datang angin kencang diikuti petir yang menyambar-nyambar. Satu keluarga panik, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dan si ayah menutup pintu. Saat menutup pintu, petir menyambar dengan sangat kuat ke tempat yang tak jauh dari rumah. Diikuti dengan munculnya 2 orang misterius berjubah hitam. Kedua orang misterius ini masuk ke dalam rumah dan mengatakan jika mereka adalah dewa dari Valhalla. Ya, Thor dan Loki. Dalam komik, Thor adalah dewa yang menunggangi kereta dengan 2 ekor kambing di depannya, dan akan menyembelih kambingnya sebagai makanan, namun tak akan mematahkan satu tulang pun, sebab akan menghidupkan kambing itu kembali. Kembali ke film, di sini Thor menyembelih kambingnya dan berkata, jika keluarga sang petani dapat makan daging tersebut sepuasnya, namun dengan syarat tak boleh mematahkan satu tulang pun, dan dilanjutkan dengan Thor yang mendongengkan kisahnya. Saat sedang asik makan, Jalve dipanggil oleh Loki, dan menggoda Jalve dengan perkataan akan manfaat tulang sumsum yang terdapat dalam rongga tulang dari daging yang dimakannya saat itu. Karena rayuan itu, Jalve mematahkan tulang yang dipegangnya, dan memakan sumsumnya. Esok harinya, saat ingin membangkitkan kembali kambing peliharaannya, Thor menyadari ada sesuatu yang kurang. Thor pun marah dan dipanggilnya satu keluarga tersebut. Jalve pun mengakui kalau itu ulahnya, dia pun dihukum dengan akan dijadikan budak di Valhalla. Oke, penjelasan dulu. Bifrost adalah pelangi yang menghubungkan Midgard atau alam manusia dengan Asgard, alam dari para dewa. Nah, setelah perjalanan cepat via tol Bifrost, mereka pun sampai di Asgard. Namun dikejutkan dengan Rospa yang dari tadi sembunyi di balik selimut dalam gerobak. Namun karena Loki yang pintar ngomong dan udah tanggung muter balik, diizinkanlah Rospa menjadi budak di sana. Sebagai informasi lagi, Valhalla tidak sama dengan Asgard guys. Asgard adalah alam dari para dewa dan Valhalla adalah nama dari istana di dalamnya. Sesampainya di dalam Valhalla, mereka langsung menuju ruangan aula yang berketepatan dengan diadakannya rapat. Isi pembahasan mereka adalah tentang lepasnya seekor serigala, sebut saja Fenrir, dan akan sangat berbahaya jika Fenrir ada di tangan raksasa. Dan diputuskanlah kalau Thor akan menangkap kembali Fenrir tersebut untuk dirantai dan diamankan. Setelah larut, Jalve dan Rospa bersiap untuk tidur. Namun dikejutkan oleh makhluk yang sudah duluan berada di kamar tersebut. Namanya Quark, anak dari raksasa yang dibawa Loki untuk menjadi budak. Esok harinya, Loki pun memerintahkan mereka untuk membersihkan lantai sebelum Thor pulang.
Rospa yang tidak terima perlakuan semena-mena dari tuannya pun membantah dan membuat Loki kesal. Dan akhirnya kakak beradik ini dan Quark pun dikurung dalam kamar mereka. Ternyata, Rospa tidak menyukai sifat dari majikannya dan ingin pulang karena rindu sama ayah dan ibunya. Dan saat malam tiba, Rospa mengajak yang lainnya untuk melarikan diri. Dengan bantuan Quark, mereka bertiga pun berhasil keluar dari gerbang Valhalla. Jalve dan Rospa pun mencoba kembali ke rumah, tapi tak bisa karena pelangi Bifrost tidak muncul. Akhirnya mereka pergi ke hutan untuk mencari jalan ke Midgard atau alam manusia. Ketika mereka sudah lelah berjalan, mereka pun berniat mendirikan kemah. Jalve pun berubah pikiran, ia ingin kembali ke Valhalla dan mencari jalannya sendiri. Rospa dan Quark pun ia tinggalkan. Lanjut, saat perjalanannya menuju Valhalla, Jalve pun salah arah dan malah menuju ke Utgard atau alam para raksasa. Di sana ia ditangkap para raksasa dan diinterogasi tentang maksud dan tujuannya memasuki wilayah mereka. Di sisi lain, Rospa dan Quark terlihat semakin akrab. Mereka bermain dan mencari bahan makanan bersama-sama. Karena kelelahan, mereka pun ketiduran dan dikejutkan oleh sesosok raksasa yang entah dari mana datangnya. Namun raksasa tersebut langsung mati karena lemparan palu Thor. Thor marah dan menanyakan Jalve yang tak terlihat bersama mereka berdua. Lalu, Rospa menjelaskan kalau Jalve berjalan ke arah hutan, bukan dari tempat mereka datang. Saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Tyr yang sedang berburu Fenrir. Fenrir, serigala yang terkenal buas itu pun tiba-tiba muncul, namun anehnya dapat dijinakkan oleh Rospa. Sementara itu, Jalve sudah berada di tempat para raksasa. Setelah sampai di Valhalla, Rospa pun ikut masuk ke dalam aula para dewa. Thor pun menjelaskan bahwa Rospa mungkin adalah anak terang yang selama ini mereka nantikan. Anak terang yang dimaksud adalah seorang dewa berkemampuan untuk berinteraksi dengan alam dan hewan. Namun telah hilang sekitar 3000 tahun lalu di Yggdrasil. Namun terjadi perdebatan antara dewa-dewa di aula tersebut. Odin dan yang lainnya tak percaya akan Rospa merupakan titisan dari anak terang tersebut, seperti yang dijelaskan Thor. Di sisi lain, Jalve berada di kediaman para raksasa dan diberi minuman yang memabukkan. Tua ini kalau nggak ciu lah. Karena berada dalam pengaruh tua berdosis tinggi, Jalve pun tak sadarkan diri. Hal ini dimanfaatkan oleh para raksasa untuk menunggu saat dewa-dewa Valhalla menjemput Jalve. Pada malam harinya, saat Rospa tidur, terdengar suara samar-samar memanggilnya. Ternyata itu suara Dewi Frigg yang mengajaknya pergi sebuah danau. Di sana, Rospa diramal oleh Frigg. Lanjut esok paginya, saat berada di balkon Valhalla, seekor burung gagak mengirimkan sebuah kalung kepada Rospa. Kalung tersebut milik Jalve. Rospa memberitahukan kepada Thor dan langsung saja saat itu mereka pergi ke sana untuk menjemput Jalve. Sesampainya di goa para raksasa, mereka disambut dengan sikap tidak santuy oleh penghuni goa. Thor dan Raja Raksasa pun bernegosiasi. Raksasa meminta palu Thor untuk pertukaran dengan Jalve. Dengan hati yang sangat berat, Thor pun merelakan palunya. Syarat kedua, Thor harus minum tua angsa buatan para raksasa. Dan syarat ketiga, Thor harus adu panco dengan Ratu Raksasa, tapi Thor harus menerima kekalahan oleh sang ratu. Karena udah kalah panco dan udah minum tua angsa, Thor jadi sepanggaron. Thor nggak terima, ia menantang siapapun untuk bertarung dengannya. Namun saat itu muncul ibu dari Raja Raksasa bersedia meladeni Thor. Karena nggak mau melawan perempuan walaupun perempuan ini kreak, Thor pun mengajak ibu raksasa berdansa dengannya diiringi koplo biduan bintang pantura. Namun ketika menggenggam lengan Thor, ibu raksasa dapat menyerap sari-sari protein nutrisi vitamin dari tubuh Thor.
dan terlihat Thor yang tak sadarkan diri dengan tubuh yang menua. Melihat situasi yang gawat darurat, Loki memerintahkan Rospa untuk pergi melarikan diri ke Valhalla. Tapi saat tiba di aula Valhalla, para dewa terlihat sedang mabuk-mabukan. Wohnya sampai tua kesini ya. Rospa menjelaskan kalau Thor sudah mati dan Loki ditangkap di gua raksasa. Namun perkataan dari Rospa tidak diterima para dewa dan tak ada yang percaya kepadanya selain Dewi Frigg. Rospa pun diusir dari aula. Akhirnya ia pun mencari ide lain untuk menyelamatkan Thor dan yang lainnya. Ia sengaja mengunjungi gua Fenrir untuk mencoba berinteraksi dan meminta bantuan Fenrir. Sementara itu, di balkon Valhalla, Frigg menjelaskan kepada Odin kalau Rospa memang titisan anak terang seperti yang sudah diramalkan. Rospa yang ditemani Fenrir pun akhirnya pergi ke Utgard, kediaman para raksasa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan para dewa yang juga sedang dalam misi menyelamatkan Thor dan yang lainnya. Odin dan yang lainnya pun mengakui kesalahan mereka selama ini kepada Rospa. Kemudian mereka pun secara bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Utgard. Setelah sampai di depan mulut goa, ternyata para raksasa sudah menantikan kedatangan mereka, dan pertempuran pun terjadi. Karena kalah jumlah, para dewa pun terkepung. Namun di saat yang tepat, Fenrir pun muncul untuk membantu melawan para raksasa tersebut. Dan setelahnya, para dewa pun berhasil masuk ke singgasana sang raja raksasa. Di sana terlihat Thor yang tak sadarkan diri. Rospa pun memanggil-manggil namanya dan menggoyangkan badannya sembari berharap jika Thor dapat bangun dari mimpi basahnya. Dari pingsannya. Akhirnya Thor pun siuman dan palunya terbang secara gaib ke genggaman tangannya. Saat Odin berhadapan dengan raja raksasa, Odin pun kalah dalam hal kekuatan. Kemudian Thor lah yang menggantikan Odin untuk melawan raja raksasa tersebut. Rospa yang tampak sendiri dan kebingungan pun diincar oleh satu raksasa. Tapi raksasa tersebut malah hancur berkeping-keping oleh sinar terang yang dikeluarkan Rospa dari tubuhnya. Di sisi lain, Thor pun sangat kewalahan menghadapi raja raksasa. Namun di satu kesempatan ia berhasil memanggil palunya dan ditokokkan ke kepala raja raksasa hingga kalah. Jalve pun berhasil disadarkan oleh Rospa. Juga Quark pun berhasil ia selamatkan. Setelah pulang dan sampai di Valhalla, Odin pun memberikan penghormatan kepada Rospa, yaitu satu kursi di aula para dewa. Namun, Rospa pun menolaknya karena ia beranggapan bahwa tempatnya bukanlah di Valhalla. Ia ingin sekali pulang ke rumah karena sangat merindukan orang tuanya. Tapi abangnya, Jalve, ia menolak untuk pulang ke rumah. Rospa pun mengajak Quark. Frigg pun memberinya sebuah kalung jimat dan mereka pergi meninggalkan Valhalla. Dan saat di tengah jalan menuju Midgard, Jalve pun berubah pikiran dan ikut pulang ke kampung halamannya bersama mereka. Dan akhirnya tibalah mereka di rumahnya, dan langsung dipeluk oleh kedua orang tuanya yang sudah sangat rindu kepada mereka berdua. Dan cukup sekian teman-teman petualangan Rospa dan Jalve pada film Valhalla ini. Itulah alur dari film Valhalla yang rilis pada tahun 2019. Jika ada perkataan yang kurang enak didengar ataupun saran dan kritik lainnya, silahkan komen di video ini. Juga mohon bantuannya untuk support channel ini abang-abang dan kakak-kakakku sekalian dengan cara subscribe, share, like, dan komen.
Boleh juga DM Instagram kami @parhobas_ig untuk merequest film. Dan follow juga untuk info film yang akan kami update 2 kali seminggu. Terima kasih. Maulete Horas. YouTuber bang? Bukan.